Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. Saudara-saudariku, sebangsa, setanah air, dimanapun kita semua berada. Semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan semangat yang tinggi serta kesungguhan untuk membangun negara Indonesia yang kita cintai ini menuju negara yang makmur, mencerahkan, dan berkemajuan. Teman-teman, pada hari Kamis 28 November 2024 yang lalu, kita secara nasional menyaksikan pidato Presiden kita, Bapak Haji Jenderal Kehormatan Purnawirawan Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Guru Nasional. Dan pidato dimaksud sungguh menggugah, mengharukan pada bagian beliau meminta maaf kepada para guru karena baru memiliki kemampuan, ya bahasa tafsirnya demikian, yang terbatas untuk menaikkan gaji dan memenuhi kesejahteraan para guru, barangkali masih jauh dari apa yang diharapkan. Tentu hal ini begitu memberikan motivasi yang kuat untuk para guru, memberikan harapan yang begitu membahagiakan, dan tentu menjadi pidato juga yang bersejarah di peringatan Hari Guru dimaksud, sehingga cukup viral di berbagai macam laman berita, baik media sosial ataupun yang lainnya. Di video ini, saya berkenan bila diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait dengan konteks pidato yang disampaikan untuk kesejahteraan para guru yang didambakan. Ada dua formula yang ingin kami usulkan bila berkenan untuk diterima, dan keduanya ini, yang pertama juga telah kita bersama lakukan khususnya di Quantum Akhir Institute, sedangkan yang kedua pernah juga kami usulkan di periode yang jauh sebelumnya. Tentang yang pertama, kami mengusulkan bila dimungkinkan untuk menghasilkan kesejahteraan guru yang optimal di setiap batas wilayah Indonesia, boleh jadi kita bisa mengadopsi pola yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat awal beliau membangun kota Madinah Al-Munawwarah dengan mempersaudarakan dari kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah, dan kaum ansar, para pribumi yang tinggal pada masa itu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Konteksnya bukan antara hijrah dengan pribuminya, bukan. Tapi yang penting untuk dilihat bagaimana pola Nabi mempersaudarakan dua elemen ini sehingga bisa seluruhnya kompak membangun negeri. Dan dalam persaudaraan ini ada sinergi yang sangat menarik untuk disimak. Bagaimana beberapa orang yang mapan bisa membantu orang-orang yang belum mapan sehingga bisa naik taraf kemapanannya. Dan dahsyatnya dalam kurun waktu yang sangat singkat dengan pola ini, saling membantu sesuai dengan profesi masing-masing, itu tercapai tingkat kesejahteraan sosial yang sangat luar biasa. Pola keadilan sosial yang patut untuk ditiru. Nah, dari pola itu pernah kita mencoba untuk menampilkan hal serupa saat kita mencoba menghadirkan apa yang kita beri nama tagline-nya saat itu Wah Award, gitu ya, untuk para guru. Nah, ternyata ini dapat sambutan yang sangat luar biasa. Kemudian kita adopsi pola yang tadi, orang-orang yang punya kelebihan tertentu yang Allah titipkan pada mereka berupa rizki, lantas kemudian ya kita jadikan itu sebagai satu momentum untuk mempersaudarakan dengan guru-guru ini, sehingga bisa dalam tanda petik ya, saya mencari kata yang tidak menggunakan membantu, mensubsidi, tidak, tapi saling menyinergikan. Itu akan sangat positif untuk diterimanya. Dan hasilnya sangat luar biasa. Ya, dari hasil ini, Masya Allah, guru-guru yang kesejahteraannya boleh jadi di daerah-daerah itu tidak seperti yang didapatkan di kota. Mereka cukup naik, bahkan bisa menabung, bahkan di antara mereka ada yang sudah menunaikan ibadah umrah. Nah, bentuknya bisa jadi mungkin dengan gerakan glokalisasi atau zonasi,
di setiap zona-zona di wilayah Indonesia, di daerah-daerah khususnya, bisa dilakukan sebuah formulasi, misal kalau mau agak formal sedikit dari Kementerian Pendidikan misalnya, ya, nanti bekerja sama dengan pola tertentu ya di masyarakatnya, siapa yang punya kelebihan, database-nya nanti guru-guru ditampilkan di daerah itu, ya kan Masya Allah saya lihat masih ada yang mohon maaf sekali yang di honornya itu bahkan ada yang 100.000, 200.000, dan dengan segala kesungguhan, keikhlasan, dan qanaah mereka, itu masih sungguh-sungguh mengajar. Ya, sungguh-sungguh mengajar untuk menghasilkan kualitas anak didik yang mampu membangun negeri dengan baik gitu. Ya, jadi kalau ini nanti database-nya ada, orang-orang yang punya kemampuan lebih, kesejahteraan yang cukup baik, dia punya anggaran berapa yang bisa dikontribusikan, lalu ini dihimpun, dan dari himpunan ini disinergikan untuk membantu kesejahteraan para guru dimaksud, dan barangkali bisa melengkapi dari anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau pemerintah misalnya punyanya, taruhlah sampai ke daerah ini 1 juta, ternyata belum cukup, nanti dari sinergi ini dihasilkan berapa untuk saling bisa melengkapi. Sedikit banyak saya kira insya Allah akan bermanfaat kalau setiap lokalnya itu bisa dibuat. Ya, misalnya daerah A, ya taruhlah misalnya satu daerah, baik itu di Sumatera misalnya, ya sampai dengan ke ujung Papua, daerah tertentunya, orang siapa yang punya kelebihan, gurunya ada berapa, lalu setiap bulan bisa disisihkan berapa dari situ untuk saling melengkapi. Itu tentu di luar juga yang mungkin bisa ditempuh skemanya dengan Baznas misalnya, ya untuk gerakan mensejahterakan para guru. Kan itu bisa masuk dalam salah satu asnaf yang dimasukkan ya dalam penerima, baik bagian dari zakat, kan juga di Basnas ada infak juga ya. Mungkin itu nanti bisa dilakukan gerakan untuk mensejahterakan para guru, baik guru di sekolah umum ataupun guru di sekolah-sekolah madrasah. Saya kira itu hal yang sangat positif sehingga tidak tertumpuk bebannya ya pada anggaran di APBN semata ya, tapi nanti bisa disinergikan. Ini tentunya harus ada itikat yang baik dari semua, pola bekerja sama dan orientasinya satu ya untuk membangun negeri, mensejahterakan semua dan semangatnya itu serupa. Ini yang pertama. Yang kedua, barangkali kalau masih diingat saat ada informasi tentang tambang untuk ormas itu dan dulu sempat ramai bahkan viral dibahas di sana sini, saya pernah memberikan usulan bila dimungkinkan dengan skema serupa ada formulasi tambang untuk guru. Ya, jadi bila untuk ormas bisa dilakukan, kenapa untuk guru tidak bisa dilakukan dengan skema yang serupa? Mungkin nanti ya, BUMN menunjuk pihak ketiga tertentu, dikerjasamakan misalnya dengan BUMD tertentu, ya. Ya tidak harus misalnya tambangnya batu bara atau emas, mungkin di setiap daerah tuh ada mineral tertentu yang bisa dieksplorasi, BUMD-nya kemudian bergerak dan dialokasikan khusus untuk kesejahteraan para guru. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, dengan optimal, dengan niat yang tulus, saya punya keyakinan yang sangat kuat insya Allah dengan niat yang sama-sama bersih, gerakan yang juga baik, gerakan mencintai dan mensejahterakan guru, saya kira insya Allah itu akan sangat positif untuk kita dapatkan. Teman-teman, sebagai penutup, kita mengingat dengan sangat baik bahwa saat Jepang itu mendapatkan musibah dengan jatuhnya atau lebih tepat dijatuhkannya di Nagasaki dan Hiroshima, bom atom yang sangat memakan korban jiwa begitu banyak dan menghancurkan fasilitas begitu dahsyat, dan kita berharap hal-hal dimaksud tidak terjadi lagi. Kita berharap ketentraman, kedamaian di muka bumi ini dengan segala aspeknya. Terlepas dari itu, peristiwanya kan berlangsung di tahun yang sama, ya, di 1945 di bulan Agustus. Kalau saya tidak keliru di tanggal 6 dan tanggal 9 itu, ya, jeda 3 hari kemudian terjadi lagi yang kedua. Dalam 2 fase itu, di tahun yang sama, 1945, dan kita merdeka 17 Agustus 1945, dengan durasi yang sama sampai ke sekarang, mari kita hitung. Setelah peristiwa dimaksud, ternyata pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh otoritas tempat ya kepada pemangku-pemangku kepentingan itu bukan tentang berapa fatal, bukan tentang berapa banyak korban dan sebagainya, tapi ada satu informasi yang viral diterima oleh kita semua dan kita bisa akses, adalah pertanyaan tentang berapa banyak guru yang tersisa. Terlepas dari motif pertanyaan itu, tapi setelah itu ada gerakan akselerasi peningkatan kualitas sumber daya masyarakat yang sangat luar biasa, penguatan di bidang pendidikan,
Dan sampai sekarang kita bisa saksikan dari 1945 peristiwa yang menghancurkan begitu dahsyat, sampai dengan detik ini Jepang berhasil membangun negaranya dengan kuat, dengan kokoh, dan termasuk yang paling unggul serta disiplin dalam dunia pendidikan. Di tahun yang sama kita mendeklarasikan, memproklamirkan kemerdekaan. Dan sekarang dengan durasi yang sama kita bisa lihat perbedaan dari kualitas di antara kedua negara. Tidak harus kita menyanjung, tidak harus kita menafikan satu dengan dua yang lain. Tapi pelajaran besarnya pada kita semua, jika kita memiliki kesungguhan, kekuatan untuk bekerja sama, kedisiplinan, dan lebih daripada itu, kita saling menopang, memotivasi, dan menguatkan untuk membangun negara kita tercinta ini menuju negara yang makmur dengan generasi emas yang hebat, yang bisa mencerahkan dan membawa kemajuan untuk kita semua. Semoga Allah memberkati kita semua, memaafkan kita semua, dan memberkahi negeri ini dengan berkah yang baik. Maafkan saya, Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.